Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5.1E yang mana kami akan mempresentasikan hasil dari praktik struktur beton yang mana kita perhitungan struktur gedung sekolah 4 lantai di mana saya sendiri Arianto Asri Firmansyah dengan NIM 123210179 dan teman saya. Dengan saya Naya Fitri Ramadhani Alfaros dengan NIM 123210167. Mungkin kita akan langsung mulai di perhitungan perhitungannya. Mungkin yang pertama dari saya sendiri yaitu tujuan tugas praktik struktur beton. Yang pertama itu adalah melatih agar mahasiswa mampu merancang elemen struktur beton sesuai standar perencanaan. Yang kedua, ada mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep perencanaan struktur beton bertulang, yaitu seperti balok, kolom, plat, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan ketelitian dan pemahaman teknis dalam menentukan gaya dalam, penulangan, dan detail konstruksi beton bertulang. Selanjutnya ada standar peraturannya. Yang pertama ada SNI 1727 tahun 2020, yaitu tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. Yang kedua ada SNI 1726 tahun 2019, yaitu tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Yang ketiga ada SNI 252 tahun 2017, yaitu tentang baja tulangan beton. Yang keempat ada SNI 2847 tahun 2019, yaitu tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Yang kelima ada PPIUG 1983, yaitu tentang peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung 1983. Selanjutnya ada profil dan dimensi fungsi gedung. Yang kami dapatkan yaitu jumlah lantai 4, tinggi antar lantai 4 meter, total tinggi bangunan 16 meter. Gedung ini berfungsi sebagai sekolah bertingkat yang digunakan untuk ruang kelas, ruang administrasi guru, dan fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan kantin. Selanjutnya ada properti material. Yang pertama ada Evaxon C, mutu beton yang digunakan berada pada 25 MPa. Nilai ini menunjukkan kemampuan beton dalam menahan beban tekan yang bekerja pada struktur bangunan. Yang kedua ada FBS, tegangan lele baja, yang kami dapatkan sebesar 280 MPa, yang menandakan kekuatan material dalam menahan beban sebelum mengalami perubahan bentuk permanen. Selanjutnya ada FY, tegangan lele baja, tulangan polos, yang kami dapatkan sekitar 420 MPa, menunjukkan kemampuan baja menahan beban sebelum mengalami permanen. Selanjutnya yaitu preliminary design. Pertama, estimasi dimensi awal balok. Berdasarkan data tugas besar yang didapatkan kelompok 51E yaitu X sama dengan 4M dan Y 5 meter dengan tinggi 4 meter. Maka didapatkan untuk preliminary design balok yaitu sebesar H sama dengan L dibagi 18,5 dengan hasil 27,027 cm. Dibulatkan kelipatan 5 menjadi 30 cm karena harus lebih besar dari yang dihitung. Selanjutnya, estimasi dimensi awal balok. Untuk mendapatkan nilai B pada balok digunakan rumus B sama dengan 1/3H sampai dengan 1/2H. Untuk interval 1/3H, B dengan rumus 1/3H yaitu dikalikan dengan hanya yang didapatkan sebelumnya 30 cm. Didapatkan 10 cm. Untuk interval 1/2H didapatkan 15 cm. Selanjutnya pengaplikasian pada etap. Rekapan output pada etap dilampirkan pada slide tersebut. Selanjutnya ada perhitungan balok. Rencana desain balok yang diketahui L-nya 5.000, B-nya 200, H-nya 350, selimut betonnya 40, kuat leleh tulangan longitudinalnya 420, kuat leleh tulangan transversalnya 280, N-nya 3, diameter tulangan longitudinalnya 12, NU-nya 16,61. D aksennya
didapatkan 54 milimeter. D-nya didapatkan 29 milimeter. AS-nya didapatkan 39,12 milimeter. Selanjutnya, rencana desain balok kesetimbangan horizontal. A-nya didapatkan 33,51 milimeter. A per D-nya didapatkan 0,11. AB per D-nya didapatkan 0,50. Maka nilai A per B kurang dari AB per D yaitu 0,11 kurang dari 0,50 nilainya memenuhi. Selanjutnya, perhitungan pada P-min. Dengan rumus A min dibagi B kali D didapatkan 0,0033. P max-nya dengan rumus 0,75 dikali Pi kali B didapatkan 0,018. P terpakainya dengan rumus AS B kali D didapatkan 0,005. Selanjutnya kondisi under reinforce. P min kurang dari P terpakai kurang dari P max. 0,003 kurang dari 0,005 kurang dari 0,018. Selanjutnya perhitungan kapasitas nominal MN dengan rumus AS kali B kurang A per 2 didapatkan 39,77 kNm. Selanjutnya mencari nilai faktor reduksi C sama dengan A dibagi 0,85 didapatkan 39,42. ES dengan rumus D kurang C dibagi C dikali ES dengan didapatkan 0,016. Selanjutnya cek terhadap gaya dalam dahulu. MU yang didapatkan pada lantai 1 16,6. MU kurang dari sama dengan Pi kali MN 16,61 kurang dari sama dengan yaitu ketetapan 0,9 dikali 39,77 yaitu 16,61 kurang dari 35,79. Selanjutnya hitung geser nominal minimum. FU yang diketahui 47,8663 FN kurang dari sama dengan FU dibagi E didapatkan 47,866 kurang dari 63,82. Selanjutnya kapasitas geser dari beton. PW dengan rumus AS B kali D didapatkan 0,05. Selanjutnya FC didapatkan 47,35 dengan rumus 0,7 Y akar F aksen C plus 17 PW F dikali D dibagi MU dikali BW dikali D. Selanjutnya F aksen C dengan syarat F aksen C kurang dari 0,29 akar F aksen C plus B kali D. Didapatkan 4,7,86 kurang dari sama dengan 85,84 kN. Selanjutnya penulangan geser. Diketahui D-nya 8 mm, FV-nya 420 MPa, AF-nya dicari 1/4 Pi D kuadrat dikali D didapatkan 100,48. S-nya dengan syarat S kurang dari sama dengan 3F dikali FY dibagi BW didapatkan S kurang dari sama dengan 140. Yang digunakan pada penulangan geser itu spesiesnya yang terkecil yaitu 100,48 dibulatkan menjadi 100. Tulangan sekang yang digunakan dua kaki dengan ilustrasi yang seperti ini. Ya, saya akan melanjutkan perhitungan torsi, di mana kita awal-awal itu menginput torsinya dulu dari etaps, yang mana kita setelah input salah satu nilai dari torsinya itu 2,6158. Kemudian kita cek apakah torsi bisa diabaikan atau tidak. Kita bandingkan antara torsi yang kita input dari etaps itu dengan pi dikali 0,083 dikali lambda dikali akar F aksen C dikali A2CP per PCP, yang mana dihasilkan nilainya lebih kecil daripada torsi yang kita input dari etaps, di mana 2,6158 lebih besar daripada 1,386.
Kemudian itu berarti torsi tidak dapat diabaikan. Setelah itu kita mengecek torsi keseimbangan atau torsi kompabilitas, yang mana torsi yang dibutuhkan untuk keseimbangan, maka desain penampang terhadap torsinya yaitu 2,6158 kN per meter. Kemudian cek kapasitas penampang untuk penampang torsi, menentukan area dan keliling dari sengkang tertutup, di mana rumusnya AOH sama dengan H dikurang 2 kali CC dikurang 2 kali setengah dikali dikali D tulangan geser. Kemudian dikali lagi dengan B dikurang 2 kali CC dikurang 2 kali setengah D tulangan geser. Yang mana kita hasilkan AOH-nya yaitu 29344 mm. Kemudian kita menghitung pH, yang mana pH sendiri itu adalah keliling dari bentuk baloknya. Untuk AOH sendiri dia dikali, tapi untuk pH itu ditambah, yang mana menghasilkan 636 mm. Kemudian kita menentukan kapasitas geser beton atau FC sama dengan 1/6 kali akar F aksen C dikali BW dikali D. Kita hasilkan dari perhitungan yaitu 49,33 kN. Kemudian cek kapasitas penampang terhadap torsi, di mana perbandingan antara FU BW FU per BW kali D ditambah TU kali PH per 1,7 kali AOH pangkat 2 dibandingkan dengan Pi kali FU per B kali D ditambah dengan 0,66 dikali akar F aksen C, di mana perbandingannya sendiri lebih besar Pi dikali FU per B kali D plus 0,66 akar F aksen C, nilainya 3,1, yang mana lebih besar daripada 0,98. Berarti masih bisa atau oke nilainya. Kemudian kita menghitung perhitungan tulangan geser torsinya, yang mana membutuhkan sengkang untuk menahan geser dari desain tulangan geser, di mana nilainya AV per S atau Pi dikali FC ditambah Fs dibandingkan dengan Fu. Sementara kita substitusikan, yang mana Fs sama dengan Fu per Pi dikurang Fc, yang mana Fs sendiri nilainya 50.083,73 N. Kemudian kita menentukan nilai AV per S-nya sama dengan Fs per Fy kali D, di mana hasilnya 0,42 mm per milimeter kuadrat per milimeter. Kemudian kita menghitung kebutuhan sengkang untuk menahan torsi AV per S, yang mana torsinya sendiri kita sudah ketahui 2,6158. Kita kalikan untuk mencari AO sama dengan 0,85 kali 29344, yang mana AO-nya sendiri 24942,4. Kemudian AT per S-nya sama dengan T torsinya sendiri dibagi dengan 2 kali AO kali FY dikali cot theta, yang mana menghasilkan 1,25 mm kuadrat per milimeter. Kemudian kita
penjumlahan kebutuhan sengkang menahan geser dan menahan torsi. AV per T plus AV plus T per S sama dengan AV per S tambah 2 kali AT per S. Yang mana hasilnya sendiri kita ketahui 1,208 mm kuadrat per milimeter. Next. Kemudian kita mengecek AV plus T per S terhadap syarat sengkang minimum. Yang mana syarat pertamanya AV plus T per S itu harus lebih besar dari 0,66 kali F aksen C dikali B per FY. Yang mana 1,208 dari perhitungan tadi harus lebih besar dari 0,66 kali akar 25 kali 200 per 280. Kita ketahui itu dari soal. Dan itu nilai AV plus T per S-nya masih memasuki atau masih lebih besar daripada 0, hasil dari substitusi tadi, yang mana 1,208 lebih besar daripada 0,221 mm kuadrat per milimeter. Didapatkan bahwa kebutuhan sengkang lebih besar dibandingkan syarat, sehingga nilai minimum tidak menentukan. Terus pilih tulangan untuk AV plus T per S sama dengan 1,208 mm kuadrat per milimeter. Jika tetap memakai tulangan D8 3 kaki, maka spasi harus diperkecil. Asumsi S-nya sama dengan 50 mm. Cek spasi konfigurasi yang digunakan terhadap syarat spesi minimum SNI. S harus kurang dari 56. Setelah menyesuaikan tulangan geser yang digunakan adalah D8 50 mm. Kemudian ke perhitungan selanjutnya yang mana perhitungan tulangan longitudinal torsi. Menentukan nilai kebutuhan tulangan longitudinal torsi minimumnya. Yang mana A1-nya sama dengan AT per S dikali PH kali FYT per FY dikali cot kuadrat theta. Yang mana hasilnya adalah 5,83 mm kuadrat. Kemudian kita menentukan kebutuhan tulangan torsi minimum. Syarat A. A1 min sama dengan 0,42 kali akar F aksen C ACP per FY dikurang AT per S dikali PH kali FY per FYV per FYY. Yang mana hasilnya adalah 349,997. Kemudian kita ke syarat B. Yang mana A1 minnya 0,42 dikali akar F aksen C dikali ACP per FY dikurang 0,175 dikali BW per S dikali PH dikali FYV per FYY. Yang mana hasilnya adalah 349,997 mm kuadrat. Cek tulangan longitudinal dari desain lentur terhadap kebutuhan tulangan longitudinal torsi, yang mana AS terpasangnya sama dengan 1/4 Pi kali D kuadrat dikali 2. Nilainya sendiri lebih besar daripada AS minimumnya, yang mana 349,999 kan lebih atau lebih kecil daripada 530,9291. Yang mana kita ambil tulangan terkecilnya. Lanjut. Oke, kemudian kita akan melanjutkan dengan perhitungan lanjutan. Next. Kita pertama cek apakah balok itu retak pada keadaan beban layarnya. Pertama-tama kita harus cek hitung titik pusat penampangnya, yaitu Y bar sama dengan A dikali YT per A. Di mana kita mendapatkan nilai Y barnya adalah 175 mm dari tepi atas balok.
Kemudian kita menghitung momen inersia grossnya atau IG sama dengan B dikali H akar 3 per 12. Yang mana kita dapat hasilnya tuh itu 71,458333,3 milimeter pangkat 4. Kemudian kita menghitung momen retaknya atau MCR-nya. Yang mana rumusnya FR sekali IG per YT dibagi FR atau FR sama dengan 0,62 kali akar F aksen C, yang mana kita dapat nilainya MCR-nya yaitu 12,65 kilonewton meter. Next. Terus kita menginput dari etaps-nya, di mana kita menginput dari etaps dead load atau beban mati ditambah SIDL, itu hasilnya 15,9679, lebih kecil daripada MCR-nya 12,6583. Kemudian momen lapangannya juga lebih kecil daripada MCR-nya, yaitu beban mati ditambah beban SIDL-nya 15,9679. Kemudian masuk ke tumpuan, dead load-nya atau beban mati ditambah SIDL-nya itu 23,0712. Masih sama, lebih kecil daripada MCR-nya yaitu 12,6583, yang menandakan semua itu masih belum retak. Next. Kemudian kita nyari, setelah mencari keretakannya atau tidak, kita mencari nilai momen inersia retak ICR, yang mana kita harus menentukan dulu nilai N-nya sama dengan ES per EC, yang mana nilai N itu sama dengan 8,51. Kemudian kita mencari nilai D, yang mana sudah dicari dari awal di geser dan longitudinal, yang mana nilai D tersebut adalah H dikurang D aksen. Nilai D-nya adalah 296 mm. Sementara D aksennya sama dengan 40 itu selimut betonnya, ditambah 8 itu tulangan torsinya, ditambah setengah dari tulangan longitudinalnya, yaitu 54 hasilnya. Kemudian kita mencari statis momennya, yang mana statis momennya tersebut sama dengan 0. Atau statis momen tersebut sama dengan SM beton plus SM tulangan tekan dikurang SM tulangan tarik, yang mana sama dengan 0. Atau kita menggunakan persamaan B per 2 C kuadrat ditambah N dikurang 1 dikali A aksen S dikali C dikurang D aksen dikurang NAS dikali D kurang C sama dengan 0. Dijabarkan seperti di bawah. Next. Kemudian kita mencari nilai momen inersia retak CR-nya, yang mana kita sudah dari substitusi tadi kita mendapatkan nilai A yaitu 100, B-nya 5934,199, C-nya minus 1140,147,094. Kemudian kita substitusikan ke rumus kuadrat, yang mana C sama dengan U min B lebih kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, yang mana kita mencari akar positifnya terlebih dahulu, itu hasilnya nilainya 81,1524. Kemudian akar negatifnya
minus 140,4944. Jadi yang kita pakai adalah akar yang positif. Next. Kemudian kita menentukan momen inersia retak penampang daerah lapangannya, yaitu ICR sama dengan ICR sama dengan IC ditambah A dikali Y bar kuadrat ditambah IC ditambah A plus Y bar kuadrat ditambah IC plus A kali Y bar kuadrat, yang mana di pertama itu kita menjumlahkan semuanya. Yang kemudian disubstitusikan menjadi B dikali C pangkat 3 per 12 ditambah B kali C dikali C per 2 kuadrat ditambah 0 plus N kali AS tariknya dikali C dikurang D kuadrat ditambah 0 plus N min 1 AS tariknya kali C min D aksen kuadrat, yang mana kontribusi zona betonnya adalah 35629838,31. Terus kontribusi tulangan tariknya atau transformasi ekuivalen betonnya itu 551137,97,98. Kemudian kontribusi tulangan tekannya 500036,6645. Sementara ICR-nya adalah 91243582,95. Next. Kemudian kita hitung tuntutan akibat beban mati di daerah lapangan seperti tadi, yang mana dead load ditambah LL harus lebih kecil daripada MCR, dan dibuktikan itu benar. Kemudian hitung momen inersia efektif di daerah tumpuan dead load plus LL kurang dari MCR, tapi itu lebih besar karena MCR-nya lebih kecil, maka yang dipakai adalah yang MCR. Kemudian kita lihat rumusnya, IC sama dengan MCR per M. Apa ya? MA dipangkatin 3 kali IG ditambah 1 dikurang MCR dikurang MA dipangkatin 3 terus dikalikan dengan ICR-nya. Yang mana itu adalah rumus IE. Yang kita substitusikan nilainya jadi 589156,529,3. Cek nilai IE harus lebih besar daripada ICR, tapi harus lebih kecil daripada IG. Yang mana kita cek benar. ICR kurang dari IE, kurang dari IG. Kita input di sebelah kanan. Inersia efektif rata-rata beban mati, yaitu IE AFG sama dengan 0,50 kali IE lapangan ditambah 0,25 dikali IE ditambah IE kanan dan kiri. Yang mana hasilnya adalah 4210917179,6. Kemudian kita mencari alfa ID sama dengan 5/48 kali I N kuadrat per EI dikali M lapangan plus 0,1 M tumpuan kiri dan M tumpuan kanan. Alfa ID-nya sama dengan 3,5891. Next. Kemudian kita hitung ludutan seketika buat beban mati plus beban hidup. Yang mana kita hitung kembali alfa ID-nya sama dengan 5,9273.
Kemudian kita mencari lendutan seketika akibat beban hidup, yang mana alfa IL sama dengan alfa ID plus L dikurang alfa ID. Hasilnya adalah 2,3381. Kemudian kita mengecek lendutan seketika terhadap syarat, yaitu syaratnya alfa IL harus lebih kecil daripada I per 360, yang mana I-nya sendiri 2,3381, I-nya sendiri 13,889, dan delta IL-nya 2,3381, yang mana betul. Next. Kemudian kita cek tuntutan jangka panjang terhadap syarat, yang mana kita menggunakan Dua- akan melanjutkan cek lendutan jangka panjang terhadap syarat, yang mana kita menghitung lambda alfanya sama dengan E per 1 plus 50 row, yang mana hasilnya 1,554. Kemudian kita menghitung AI totalnya, yang mana lambda alpha dikali alpha ID ditambah alpha IL, hasilnya 7,918. Kita cek lendutan terhadap lantainya. Alpha I total harus lebih kecil daripada L per 480. Alpha I totalnya adalah 7,918, sementara I per 480-nya adalah 10,638, yang mana itu harusnya aman di lendutannya. Kemudian kita desain balok, menuju desain balok di DED-nya. Setelah kita perhitungkan semuanya, kita buat DED-nya seperti ini, yang mana kita mempunyai selimut betonnya itu 40 mm, kemudian dengan 3D12 atau 3 tulangan untuk di tumpuan dan 3 tulangan di lapangan, dengan diameter per tulangannya itu 12. Sementara itu kita mempunyai lebar 200 mm dan tinggi baloknya adalah 350 mm. Kemudian kita menggunakan sengkang, atau jarak sengkangnya itu adalah 80, yang mana tulangan yang dipakai di sengkang itu 8 cm dengan jarak 80 mm atau 8 cm juga. 80, ya 8 cm. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.